Kalau kalian punya pengalaman serupa atau pernah dengar cerita horor di tempat kerja, tulis di kolom komentar ya. Gue bakal bacain cerita kalian di video selanjutnya. Tahun 2014, aku ketemu seorang wanita. Kita pacaran cukup lama, serius, sampai akhirnya di tahun 2014 kita mutusin buat menikah. Waktu itu aku ngobrol sama calon istriku, nanti kita tinggal di mana ya? Mau ngontrak atau ikut orang tua dulu? Setelah berdiskusi cukup lama, kita sepakat buat ngontrak rumah sendiri. Rasanya lebih nyaman, lebih bebas. Setelah menikah, sementara aku dan istri masih tinggal di rumah ibu, sambil cari kontrakan yang cocok. Nggak sampai sebulan, aku dapat info ada kontrakan murah di daerah Pulau Gebang, Jakarta Timur. 5 rumah petak berjajar, dan aku ambil yang paling ujung. Kontrakan yang lain standar, ada sekat-sekatnya. Tapi yang aku ambil ini beda. Bentuknya luas, tanpa sekatan, dan atapnya bukan genteng, tapi cor beton. Kayaknya sih rencananya mau ditingkat sama pemiliknya, tapi belum kesampaian. Yang bikin menarik, harganya cuma 500.000. Jauh lebih murah dibanding kontrakan lain yang rata-rata di atas 700 ribuan. Aku pikir, wah lumayan nih, adem, banyak pohon besar di depannya. Bisa nanam cabai atau tanaman lain di halaman. Aku langsung bilang ke istri, udah, kita ambil aja yang ini. Nggak panas, banyak pohon, lebih nyaman. Tapi setelah aku ngobrol sama tetangga sekitar, barulah aku tahu kalau kontrakan itu udah lama kosong. Yang bikin bulu kuduk merinding, tepat di samping kontrakan itu ada pemakaman keluarga. Jadi kalau aku tidur di kamar, persis di balik temboknya ada kuburan. Dalam hati aku cuma bisa berpikir, udahlah, kuburan ya kuburan. Yang hidup urusannya sendiri, yang mati urusannya sendiri. Aku nggak mau terlalu mikirin. Lagi pula, selama ini aku nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Aku dan istri pun mulai menjalani hari-hari kami di kontrakan itu seperti biasa. Sehari, 2 hari, semuanya terasa normal, nggak ada gangguan apapun. Kami menikmati suasana rumah, menikmati kehidupan baru sebagai pengantin baru. Hehe, tapi ternyata ada sesuatu yang mulai berubah. Jadi, suatu malam aku ngajak istriku buat bakar jagung. Seru nih, malam-malam bakar jagung, gimana? Kataku. Istriku langsung setuju. Di sini aja ya, beli jagung di pasar dulu, nanti kita bakar di dapur pakai kompor gas. Boleh, tapi bikin yang pedes. Ya, aku suka yang pedes, jawabku antusias. Setelah jagung matang, istriku iseng motret aku yang lagi asik bakar jagung. Cekrek! Waktu itu, dia nggak lihat ada yang aneh. Hasil fotonya cuman aku yang lagi fokus dengan jagungku. Normal, nggak ada gangguan apapun. Kami lanjut makan jagung sambil bercanda. Setelah perut kenyang, kami bersiap tidur. Tapi baru aja rebahan, tiba-tiba kipas angin yang sudah kami matikan nyala sendiri. Putarannya pelan banget. Istriku langsung nengok ke aku dengan wajah bingung. Aku juga ikut heran. Loh, kok bisa nyala sendiri? Belum habis rasa kaget kami, tiba-tiba krek! Lemari plastik di pojokan kamar bergerak sendiri. Geser perlahan ke belakang, merinding. Aku langsung bangkit, napasku tercekat. Gila, ini apaan sih? Tanpa banyak omong, aku tarik selimut, langsung nutupin badan dan kepala. Udah, tidur aja. Tidur. Besoknya, kami masih kepikiran kejadian itu. Tapi hari-hari berikutnya berjalan biasa aja. Nggak ada kejadian aneh lagi. Sampai suatu malam, aku lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba istriku nepuk-nepuk tanganku. Bangun, suaranya pelan, tapi tepukannya kencang banget. Aku kebangun dengan mata masih setengah melek. Apaan sih? Ada yang goyang-goyangin gagang pintu. Aku langsung melek total. Ngantuk yang tadi masih terasa, hilang seketika. Pikiran pertama yang muncul di kepalaku, maling! Dulu aku pernah kerja jadi satpam. Dan aku masih punya tongkat kayu yang biasa kupakai dulu. Aku langsung ambil tongkat itu,
lalu jalan pelan-pelan ke arah pintu. Istriku ikut di belakang, mungkin dia juga mikir ini maling, bukan sesuatu yang lain. Aku ngintip dari celah hordeng, buka sedikit, sepi. Nggak ada siapa-siapa, cuma suara jangkrik dan kodok yang terdengar dari luar. Aku lirik jam, hampir 3:30 pagi. Udah mau subuh ini, pikirku, tapi aku tetap penasaran. Aku kode ke istriku. Aku keluar ya. Pelan-pelan aku buka kunci pintu. Ceklek. Aku langsung buka pintu lebar-lebar, siap buat ngebekuk maling kalau dia masih ada di situ. Tapi, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Anehnya, aku masih dengar suara kresek-kresek, seperti ada seseorang berjalan di semak-semak dekat pagar. Napasku tertahan. Ih, suara apaan tuh? Aku balik tanya ke istriku. Kamu yakin tadi ada yang goyangin pintu? Istriku mengangguk cepat. Iya, aku dengar jelas. Aku tarik napas dalam-dalam. Udahlah, masuk lagi. Bukan orang itu. Bukan maling. Kami pun masuk lagi ke dalam rumah. Aku langsung bilang ke istriku, udah, kita salat dulu yuk. Tadi kelewatan, malah langsung tidur. Akhirnya, kami salat isya dulu. Setelah itu, sekalian nunggu subuh deh. Setelah kejadian malam itu, kami tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Nggak ada niatan buat pindah. Toh, kontrakan sebelah juga ada penghuninya, jadi nggak terlalu sepi. Minggu itu, semuanya terasa lebih tenang. Kejadian-kejadian aneh di kontrakan mulai mereda. Rutinitas kembali seperti biasa. Pagi-pagi, aku antar istri ke tempat kerja, perjalanan sekitar 1/2 jam. Setelah itu, aku berangkat kerja juga. Saat itu, aku kerja di proyek, bagian safety. Tugasku mengawasi pekerja agar selalu menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Setiap pagi, aku mengumpulkan para pekerja bersama supervisor untuk briefing sebelum mulai kerja. Sampai di sini, semuanya masih terasa normal. Tapi aku nggak tahu, ternyata kejadian yang lebih seram masih menunggu di depan. Setiap minggu, aku selalu melakukan patroli safety di tempat kerja. Namanya safety patrol. Bedanya, patroli ini dilakukan secara dadakan, tanpa jadwal tetap. Biasanya, patroli dilakukan setiap jam, tapi hari itu aku sengaja memilih jam 4 sore, supaya bisa menangkap pekerja yang mungkin melanggar aturan keselamatan. Hari itu, aku berkeliling bersama seorang teman kerja, Sofyan. Kami patroli ke lantai 30. Awalnya semua terasa biasa saja, tapi tiba-tiba aku melihat seorang tukang di ujung ruangan. Dia sama sekali nggak pakai APD. Nggak ada helm, nggak ada sepatu safety, bahkan cuma pakai celana pendek dan kaos. Sebagai petugas safety, aku jelas kesel banget. Masa kerja di proyek sebesar ini, tapi menyepelekan keselamatan? Aku langsung memanggilnya. Woi, tapi dia nggak menoleh. Aku panggil lagi, tetap nggak ada respons. Aku melirik Sofyan. Itu tukang dipanggil nggak mau nengok, gimana sih? Udah, kita samperin aja. Akhirnya, kami berjalan mendekatinya. Saat semakin dekat, tukang itu malah berjalan cepat menuju koridor depan lift, area tempat orang biasa menunggu lift. Kami makin curiga. Aku mempercepat langkah, siap buat menegurnya. Tapi pas hampir sampai, tukang itu tiba-tiba menembus tembok. Demi apa? Aku dan Sofyan langsung merinding. Seketika, Sofyan kabur duluan. Nggak pakai banyak omong, dia langsung lari ke tangga darurat. Aku masih diam di tempat, bengong campur syok. Kejadian itu nggak lebih dari 2 menit, tapi rasanya seperti lama banget. Aku teringat cerita seorang bapak security di tempat kerja lama dulu. Dia pernah bilang ada sosok yang bisa menembus tembok. Saat itu aku cuma menganggapnya cerita kosong. Tapi sekarang, aku sendiri yang mengalami. Aku nggak mau berlama-lama di situ. Perlahan, aku jalan ke tangga darurat, nggak buru-buru karena gedungnya tinggi banget. Ngeri juga kalau jatuh karena panik. Begitu sampai di bawah, aku melihat Sofyan sudah ngerokok di pojokan kantin. Aku menghampirinya. Dia masih ngos-ngosan, wajahnya pucat, dan cuma bisa geleng-geleng kepala. Gila, apes banget kita. Mau patroli, malah ketemu setan, bukan ketemu tukang.
Aku ketawa kecut, masih berusaha menenangkan diri. Ya jelas setan lah, masa manusia bisa nembus tembok? Sofyan mengangguk. Iya, gue juga mikir gitu. Tapi kok bisa ya? Sore-sore begini ada aja kejadian kayak gini. Aku menarik napas dalam-dalam. Mau siang, mau malam, setan mah ada terus. Akhirnya, kami memutuskan buat ngopi aja di kantin sambil menenangkan diri. Setelah itu, jam pulang kerja tiba, kami berdua berpisah. Aku langsung pulang jemput istri. Begitu sampai rumah, kami salat maghrib berjamaah. Untungnya, malam itu nggak ada gangguan apa-apa. Setidaknya, untuk sementara. Sore itu, aku kasih tahu istriku kalau ibu mau datang ke rumah. Aku bilang biar dia siap-siap, biar nggak kaget kalau ada tamu. Nggak lama, ibu datang. Kami ngobrol santai di ruang tamu. Dia nanya, aku betah nggak tinggal di sini? Aku jawab, betah bu, suasananya adem, nggak panas. Obrolan kami lumayan lama, sekitar 1 jam, sampai akhirnya ibu pamit pulang. Karena istriku lagi hamil muda dan nggak bisa ditinggal, aku pesanin ojek online buat ibu. Aku antar ibu ke depan gang, pas sampai sana, ojeknya udah nunggu. Begitu ibu pergi, aku langsung balik ke rumah. Aku buka pintu, ucap salam seperti biasa. Assalamualaikum. Tapi, rumah terasa hening, sepi banget. Aku masuk ke dalam kamar dan melihat istriku jongkok di pojokan. Badannya gemetaran, matanya terpejam erat. Dek, kenapa? Aku goyang-goyangin badannya, tapi dia cuma nunjuk ke arah kulkas. Itu, suaranya lirih, bergetar. Aku langsung merinding. Perlahan, aku melirik ke arah kulkas. Kosong, nggak ada apa-apa. Tapi istriku yakin banget, katanya tadi dia lihat kain putih melayang-layang di belakang kulkas, seperti kuntilanak. Aku tarik napas dalam, mencoba nenangin dia. Mana? Nggak ada apa-apa, dek. Lihat deh. Tapi dia nggak berani buka mata. Aku ambil sapu lidi, aku tepuk-tepukkan ke belakang kulkas, memastikan nggak ada apa-apa. Perlahan, istriku mulai tenang. Tapi dia masih bilang, tadi ada. Aku beneran lihat. Aku nggak mau berlama-lama dalam suasana mencekam. Aku langsung mengajaknya. Udah, kita salat isya dulu yuk. Setelah salat, aku ambil segelas air, aku bacakan ayat kursi, lalu aku cipratkan ke setiap sudut rumah. Aku berharap setelah ini nggak ada gangguan lagi, karena selama ini yang sering diganggu adalah istriku, bukan aku. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena dia lagi hamil muda, auranya lebih sensitif. Aku sendiri sih udah biasa ngalamin hal aneh. Sering banget tengah malam, pas aku lagi ngerokok sendirian di dapur, tiba-tiba sapu jatuh sendiri tanpa ada angin, tanpa ada tikus. Atau piring-piring kotor bunyi sendiri, sendok kayak digeser-geser di dalam bak cuci. Tapi, selama nggak ada yang ganggu secara langsung, aku nggak terlalu ambil pusing. Setelah kejadian itu, sebulan berlalu tanpa ada gangguan aneh lagi. Aku jalani hari-hari seperti biasa. Kalau lagi libur, aku suka berkebun bareng istri, nanam cabai, pare, pokoknya tanaman yang gampang tumbuh. Alhamdulillah, hampir semua yang aku tanam tumbuh subur. Bahkan, aku nanam kurma aja bisa numbuh. Tapi, setelah sebulan berlalu, gangguan aneh datang lagi. Dan kali ini lebih parah. Malam itu, aku tidur pulas banget. Tapi tiba-tiba, aku mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ada burung gagak besar masuk ke dalam kamar. Matanya merah, paruhnya hitam pekat. Burung itu mengibas-ngibaskan sayapnya, lalu menyerang wajahku. Aku refleks meronta-ronta, mencoba menghindari cakarnya yang tajam. Dan tiba-tiba, aku terbangun. Bangun, bangun! Istriku membangunkanku, wajahnya panik. Aku langsung duduk, ngos-ngosan. Tadi ada burung gagak masuk, kamu lihat nggak? Istriku memandang heran. Mana ada burung gagak di sini? Kamu mimpi kali? Aku masih kebingungan. Rasanya mimpi itu terlalu nyata. Istriku lalu berdiri, menatapku dengan khawatir. Aku bikinin kopi ya, biar tenang. Aku mengangguk. Aku butuh sesuatu buat nenangin pikiran.
Sambil menunggu kopi, aku mencoba mencerna kejadian itu. Tapi yang aku nggak tahu, mimpi itu ternyata cuma awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Jadi, pagi itu, pas gue keluar rumah, tetangga sebelah nyamperin. Istrinya dengan wajah agak bingung bilang, "Mas, semalam suami saya lihat burung gagak di atas genteng. Mau ditangkap buat dijual, tapi nggak berani. Soalnya burung gagak kan mistis ya." Gue awalnya santai aja denger cerita itu. Tapi istri gue yang berdiri di samping langsung melirik gue, ekspresinya berubah. Dia langsung nyeletuk ke tetangga, "Lah, semalam suami saya mimpi dicakar burung gagak." Seketika, suasana jadi hening. Tetangga gue yang tadi masih santai langsung manggil gue, "Mas, sini deh." Gue mendekat, "Kenapa?" "Coba lihat, katanya dicakar." Gue ngelihat lengan kanan gue dan, astaga, masih ada bekas cakaran. Bukan cakaran biasa, tapi jelas bekas cakar burung, memanjang dan dalam. Tetangga gue kaget. "Ya ampun, ini mah bukan cakaran manusia, ini cakaran burung." Kami bertiga saling pandang, bingung sendiri. Gue yang biasanya nggak terlalu percaya sama hal mistis, mulai ngerasa ada yang nggak beres. Kok bisa pas banget? Gue mimpi dicakar, dan ternyata ada burung gagak beneran di atas genteng. Gue berusaha menenangkan diri. Mungkin kebetulan aja kali ya. Tapi, dalam hati, gue nggak yakin ini cuman kebetulan. Hari itu kebetulan gue libur kerja. Gue santai di teras bareng istri, ngobrol ringan sambil menikmati suasana. Gue iseng buka galeri HP, scroll-scroll foto lama, sampai tiba-tiba gue nemu satu foto pas gue lagi bawa kir jagung. Ada yang aneh. Gue zoom foto itu. Di balik tralis ada sesuatu yang ngintip. Gue sempet bingung. Kok kayak ada monyet ya? Ini monyet bukan sih? Gue tunjukin ke istri. "Dek, ini monyet bukan sih?" Dia lihat lebih dekat, terus jawab dengan nada ragu. "Iya kayak monyet ya, tapi kok aneh. Ini kali ya yang disebut genderuwo." Gue zoom lebih dekat lagi, dan ya Tuhan, makin jelas. Ada dua sosok. Satu bentuknya kayak monyet, tapi yang satu lagi lebih menyeramkan. Botak, wajahnya samar, dan matanya terlihat redup di kegelapan. Mereka berdiri di dekat toilet, kayak lagi ngintip ke arah kita. Itu kejadian pas banget waktu kita lagi bakar jagung di halaman malam itu. Gue merinding. Ya ampun, ini genderuwo kali ya. Pantesan kita sering diganggu. Istri gue makin pucat. Dia jelas mulai nggak nyaman tinggal di rumah itu. Gue sendiri ngerasa ini bukan gangguan biasa. Ini bukan sekadar suara aneh atau sapu jatuh sendiri. Ini nyata, dan mereka memperlihatkan diri. Malam itu, gue masih santai di luar, ngerokok sambil menikmati angin malam. Istri udah lebih dulu tidur, sementara gue masih nikmatin suasana. Setelah sebatang habis, gue masuk kamar, rebahan, siap buat tidur. Tapi baru aja mata mau merem, ada sesuatu yang nemplok ke jidat gue. Rasanya kayak air netes. Refleks, gue elus jidat. Apaan nih? Gue cium, tapi anehnya nggak bau apa-apa. Airnya kayak air biasa, tapi dari mana datangnya? Gue lihat ke langit-langit, nggak ada rembesan. Cek keluar, hujan juga nggak. Bulu kuduk gue langsung berdiri, mau bangunin istri, tapi gue tahan. Udahlah, nggak usah dipikirin, batin gue. Gue paksa tidur, walaupun perasaan gak enak masih menghantui. Besok paginya, istri gue makin mantap ngajakin pindah. "Mas, kita pindah aja ya, aku udah gak tahan diganggu terus." Tapi gue masih keukeu. "Dek, di sini murah, cuma 500.000 sebulan. Di tempat lain bisa 800.000, bahkan lebih. Mending uangnya kita simpen buat lahiran anak nanti." Dia masih ngebujuk, tapi akhirnya pasrah. Kami tetap tinggal di rumah itu. Singkat cerita, enggak lama kemudian anak pertama kami lahir. Alhamdulillah perempuan, sesuai doa gue dari dulu. Dari zaman sekolah, gue emang selalu kepengen punya anak perempuan. Pas lahir, seneng banget rasanya. Dan setelah anak gue lahir, rumah terasa lebih adem, enggak ada gangguan aneh lagi. Tapi itu cuma sementara. Anak gue masuk usia 2 tahun, gangguan-gangguan mulai muncul lagi.
Awalnya cuma kejadian kecil. Dia sering lari-larian di rumah, tiba-tiba nangis kejer di dalam kamar sendirian. Gue yang lagi di ruang tamu langsung panik dan lari ke kamar. "Dede, kenapa?" Gue angkat, gue peluk, coba nenangin. Dia masih nangis sambil nunjuk-nunjuk lantai. Dan saat dia buka mulut, Nenek jedotin Cita." Gue langsung merinding. "Apa? Nenek siapa?" Anak gue masih nyebut-nyebut nenek, katanya dia dijedotin ke lantai. Gue buru-buru cek kepalanya, dan beneran ada benjolnya. Gue istighfar dalam hati. Ya Allah, siapa yang ganggu anak gue? Gue coba nenangin dia, setelin murotal biar suasana rumah lebih tenang. Gue kasih susu, gue ajak tidur. Malam itu, rumah terasa lebih damai. Tapi besok paginya, istri gue nge-WA pas gue lagi di tempat kerja. "Mas, si Cita lihat monyet." Gue baca chat itu langsung kesel. "Monyet dari mana?" Nggak lama, dia kirim voice note. "Beneran mas, ini anak kita nunjuk-nunjuk ke tralis jendela sambil bilang onye, monyet katanya." Gue langsung merinding, soalnya pas dicek nggak ada apa-apa di jendela. Tapi anak gue ngotot, dia ngelihat onye itu. Istri gue makin ketakutan. "Mas, kita pindah aja ya, anak kita udah ikut diganggu." Tapi gue masih berusaha nenangin. "Udah, nanti kita coba ruqyah rumah ini, biar aman." Sorenya, gue buru-buru pulang. Begitu sampai rumah, langsung gue tanya ke anak gue, "Cita, tadi lihat apa?" Dia langsung nunjuk ke tralis. "Itu pak, onye tadi di situ." Gue merinding seketika, nggak ada yang pelihara monyet di sekitar sini. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat anak gue? Malam itu, gue lagi main sama anak di kamar, sementara istri sibuk masak di dapur. Semua berjalan seperti biasa, sampai tiba-tiba, teriakan kaget dan tangisan pecah dari dapur. Gue langsung loncat dari tempat tidur, lari ke dapur. Kenapa? Istri gue gemetaran sambil menunjuk tangannya. "Aku kecipratan minyak panas." Gue buru-buru ngecek tangannya. Alhamdulillah nggak terlalu parah, tapi dia masih kelihatan shock. "Tadi aku lihat ada anak-anak kecil di ruang tamu. Mereka lagi ngumpul, main sweet-sweetan," katanya dengan suara bergetar. Gue langsung merinding. "Anak kecil dari mana? Dari tadi nggak ada siapa-siapa." Dia bersikeras. "Aku beneran lihat, ada 4 anak kecil, mereka main di sana." Gue berusaha nenangin dia, walaupun dalam hati mulai kepikiran, gangguan ini makin parah. Malam itu, meskipun kami makan bareng seperti biasa, pikiran gue nggak tenang. Gue mulai mikir, apa sebaiknya kita benar-benar pindah? Besoknya, istri ngajak ngobrol lagi soal pindah rumah. Kali ini, gue nggak bisa lagi ngeyel. "Wah, ini setan udah mulai main fisik nih," gumam gue dalam hati. Akhirnya, gue mengalah. "Ya udah, yuk kita cari kontrakan baru." Mulailah gue cari info, nanya-nanya ke temen, siapa tahu ada kontrakan yang nyaman. Ada yang ngasih info lewat WhatsApp, katanya ada tempat yang enak, tenang, gak ada tetangga yang suka karaokean tengah malam. Wah, pas banget. Tanpa pikir panjang, gue langsung hubungi pemiliknya. Saat proses pindahan, tetangga ikut bantuin. Setelah 2,5 tahun tinggal di sana, akhirnya kami bisa keluar dari rumah itu. Rasanya lega banget. Setelah pindah ke kontrakan baru, suasananya jauh lebih nyaman. Nggak ada gangguan-gangguan aneh. Masih di Jakarta Timur juga, nggak jauh-jauh. Beberapa hari setelah pindah, gue sempat ngobrol sama tetangga lama. Gue penasaran, mereka pernah ngalamin gangguan kayak gue nggak sih? Jawabannya bikin gue makin merinding. Mereka bilang, nggak pernah ngalamin kejadian aneh. Justru yang paling sering diganggu cuma rumah yang gue tempatin. Rumah di ujung itu memang katanya udah lama kosong, bertahun-tahun nggak ada yang ngontrak. Sebelum gue, ada yang sempat tinggal di sana, tapi cuma betah sebulan, terus langsung pergi. Gue jadi inget satu kontrakan di dekat rumah lama, bangunannya 2 lantai, tapi anehnya lantai atas selalu kosong. Beberapa penghuni yang pernah tinggal di sana cerita, tiap malam mereka sering dengar suara langkah kaki bolak-balik.
Kadang kayak ada yang lari-lari atau lompat-lompatan. Mereka sempat nanya ke pemilik kontrakan, tapi jawabannya santai banget. Itu mah anak-anak sini suka nongkrong di atas. Padahal gang itu sepi banget. Nggak mungkin ada anak-anak yang suka nongkrong di situ. Nggak lama, penghuni di sana akhirnya pindah juga. Mungkin karena gangguannya makin parah. Gue ngerti sih, kadang pemilik kontrakan suka nutup-nutupin kejadian aneh biar rumahnya tetap laku. Tapi gue bersyukur, setelah pindah, gangguan-gangguan itu nggak lagi muncul di rumah yang baru. Dan sampai sekarang, rumah tua itu tetap berdiri di ujung gang, kosong, sepi, dan mungkin masih menyimpan misterinya sendiri. Dari pengalaman yang gue alami ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kalau kita tinggal di kontrakan, rumah, hotel, apartemen, atau dimanapun, lalu ngalamin gangguan mistis kayak gitu, jangan langsung panik berlebihan. Wajar kalau kaget atau merinding, kita manusia pasti ada rasa takut. Tapi yang penting, kita tetap tenang dan nggak kebawa suasana. Yang paling penting, jangan lupa ibadah. Rumah yang sering dibacain doa, sering diisi dengan hal baik, insya Allah lebih adem dan nyaman. Kalau ngerasa mulai ada gangguan, coba lebih rajin lagi buat ngajin rumah, setel murotal, atau bahkan ruqyah kalau memang sudah kelewatan. Dan satu hal yang nggak boleh dilupain, jaga salat 5 waktunya, karena sekuat apapun gangguan yang datang, nggak akan bisa ngalahin perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kamu rebahan aja, biar aku yang ceritain.